Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini sangat meriah karena ada teman-teman kita dari STIE Kusuma Negara Jakarta Timur. Iya, terima kasih sudah ada di sini. Malam hari ini adalah malam yang sangat penting menurut saya karena panelis akan membahas mengenai memahami agama-agama di Nusantara dalam bingkai toleransi antar umat beragama. Ini mungkin begitu pentingnya kita berat banget. Berat ya? Apa tadi? Itu ya memahami agama-agama Nusantara dalam bingkai kita mau toleransi ngebahas antar umat cinta beragama. hari ini ya. Ini membahas cinta. Warna-warni hubungan percintaan Pak Denny. Oh judulnya itu? Iya. Pak, mending yang bingkai tadi Pak, enak itu. Ya terlalu berat lah. Kan acara kita nggak ada solusinya. Ngapain yang berat-berat topiknya kalau nggak ada solusi? Ya yaudah, kalau gitu apa tadi? Tapi warna-warni? kalau, mohon maaf, kalau masalahnya nggak berat, buat saya, buat apa saya hadir di sini? Iya benar, kan dia orangnya berat. Berat sama dosa. Iya. Ini mungkin saya agak-agak kacau. Pak, bisa tenang nggak Pak? Iya bisa. Pak Jarwo lagi sakit. Oh, Meng dia orang sehat gitu. Orang lagi sehat begini kok. Ya Ini mungkin saya agak terganggu ini ngelihat ini Opet vokalis L2-nya ini lihat rambutnya udah rebonding kemarin. Ya. Luar biasa. Oke, malam hari ini kita akan berbicara mengenai warna-warni percintaan. Nah, seperti itu. apa itu? Salah satunya adalah wanita itu katanya paling sering ngambek. Ya, benar nggak? Cowok juga suka ngambek ya? Ya. Cewek sering ngambek kata siapa? Barusan. Enggak, maksudnya kata siapa aja itu. Oh iya, kata siapa aja. Itu mitos. Oh mitos. Karena menurut saya Apanya ngambek itu milik cewek dan cowok, betul? Cowok juga suka ngambek, tapi kenapa ngambeknya cowok nggak ketara? Karena begitu si cowok ngambek, karena kita sebagai perempuan perasaannya sensitif dan peka, makanya cepat teratasi. Sedangkan kenapa cewek terkesan lebih suka ngambek, karena si cowok ini tidak peka, akhirnya ngambeknya berkepanjangan. Itu loh sih. Iya. Cipan, jangan ngomong Tuh. sembarangan. Apa ngomong sembarangan? Cewek suka ngambek, saya setuju. Iya benar kan? Kalau cowok suka ngambek itu sebenarnya enggak. Ya, Apa? enggak. Sering. Beda suka sama sering. Cewek ngambek karena memang suka. Kalau cowok sering karena memang itu perlu. Iya. Bukan Cewek- perkara suka. Cewek itu kenapa ngambek? Bapak mesti tahu ngambek itu sebenarnya satu level di atas tidak suka, tapi masih satu level di bawah marah. Jadi kita masih ngambek di antara sebenarnya kita tidak suka, tapi kita belum marah. Biasa hal-hal ini terjadi karena satu, kita menganggap si laki-laki ini melakukan hal-hal yang harusnya secara logika Harusnya. dia udah tahu sendiri jawabannya. Maksudnya? Gimana nggak bisa dong kalau ini ngomong aja. Misalnya, secara logika harusnya dia udah tahu. Misalnya, Misalnya gimana? ketemu ceweknya, terus cewek langsung gini. Oh, nah kayak itu udah ketahuan. Itu kan udah ketahuan. Lagi mens ya? Gitu pasti ditanyain. Iyalah. Suka Kok kan lagi? moodnya beda karena kan hormonnya lagi berubah gitu. Emang kalau begini pasti mens. Lagi gimana tuh? Iya. Tuh kan gak Iya, peka kan? Bom. Iya. Jadi gini sekali lagi ya, saya ulangin ya. Ngambek itu adalah satu level di atas tidak suka, tapi satu level di bawah marah. Kenapa ngambek itu terjadi? Karena sebenarnya kita berharap si laki-laki ini sudah mengetahui jawabannya tanpa perlu kita kasih tahu. Apaan sih kayak Karena gitu? biasanya yang membuat perempuan ngambek ini adalah masalah yang terjadinya terus berulang itu Oh, yang lagi, berulang-ulang. itu lagi. Yang salah siapa? Cowoknya apa ceweknya? Cowoknya, ceweknya. Udah tahu cowoknya berkali-kali seperti itu masih juga mau. Iya dong. Kan masih banyak cowok-cowok yang lain. Kalau di mobil tuh Pak, cewek ngambek begitu turun biasanya. Iya. Saya pernah lihat di tol. Masa tuh Masa? gitu? Bener, Pak. Ah, Ngambek parah mungkin menurut saya. terus? Turun di tol Pak. Terus? Malah cium tangan sama pacarnya. kenapa? Gak tahu emang kerja di tol Pak. Nggak ngambek berarti. Sebenarnya ngambek ini nggak cuma punya anak muda loh Pak. Sampai sudah menikah pun, sampai sudah nenek-nenek pun bisa ngambek. Karena kita berharap si laki-laki ini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya tapi kenapa kamu masih mempertahankan si cowok tersebut? Karena kamu takut kan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sementara laki-laki yang sedikit itu sebagian juga ada yang Malampai. berencana
untuk mencintai jenis yang sama. Makin rugi dong. Ada jenis-jenisnya tuh Bu, ngambek. Ada jenis-jenisnya. Sebenarnya Gimana? ngambek ini gampang banget diatasin kalau si laki-laki itu maulah mengekspan atau mengikuti sedikitlah permainan si cewek. Misalnya ketika si cewek ngambek gitu kan masuk mobil langsung Cemberut gitu. cemberut gitu kan. Hmm. Biasa pasti pertanyaan standar cowok pasti, kamu marah? Kemudian si cewek pasti akan jawab, enggak. Oh gitu. Jawaban standar perempuan. Jawaban Enggak. standar perempuan. Enggak, Tapi tapi kalau dengan si- nada ya, dengan nada. Tapi kan sebenarnya dari nadanya laki-laki sudah tahu perempuan itu marah. G itu kalau yang Terus penyanyi kamu maunya lakinya apa? langsung G. Maunya Harusnya peka. Jadi gimana maksudnya tuh? Jadi pengennya perempuan tuh seperti apa? Jadi gak usah ditanya, kamu Kamu marah lagi ya? apa? Gak usah. apa? Jadi Oke, gimana? kalau sudah peka Kenapa maunya nggak apa? langsung, Kalau udah peka sayang, mau apa? kamu Sayang? lagi kenapa sih? Hah, apa sih yang harus saya Kamu lakukan? kenapa? Itu mah film Rano Karno Pak Iya. Kok film Rano Karno Kang Denny, sih? Tapi malah nanti, bisa- nanti setelah sayang kalau gini, enggak usah pegang-pegang aku. Ah, itu. Itu. Gak usah sosok baik. Ah, nanti Ah, ah. begitu. Di mata mereka itu kita selalu Raisa, Pak, serba salah. Iya. Perempuan itu betul. Perempuan itu memang Raisa. Teka-teki. Teka-teki. Iya betul, betul. Itu bisa kejadian jadi dul sumbang Pak. Kenapa? Apa? Kalau bulan bisa ngomong, Gak nyambung, Meng. biar ikut-ikutan. Dikasih. Bang, yang penting judul lagu. Iya. Itu seperti WR. Ah, udah, udah, Pak. udah dong. Habis, Udah, Pak. habis, Udah kan habis. udah habis, Pak. Udah. Kok ditambahin lagi? Ntar kendor lagi Pak ya. Iya. Bagus lagunya gampang kromong semua Pak. Sebenarnya ini bisa memudahkan para laki-laki kalau tahu ngambek itu ada jenis-jenisnya. Jenisnya apa aja Misalnya tadi ya? kalau cewek itu sebenarnya suka ngambek bohongan. Karena kita pengen manja-manja lucu aja. Oh. Kayak misalnya, betul? Ya. Kayak misalnya nih, cowoknya nggak nelpon-nelpon. Heeh. Terus ceweknya ngambek. Halo, kamu kenapa sih marah? Ya nggak, habis kamu nggak ada kabar. Terus kita tuh pengennya si cowok itu cowoknya tahu. langsung tahu kalau, gitu ya. Maaf ya sayang, aku kan lagi sibuk. Mm-mm. Maksudnya tuh kita cuma ngambek Tapi bohongan kan aja. setelah ngomong gitu juga pasti, ya sesibuk-sibuknya harusnya kamu kan ada kesempatan untuk menelpon saya gitu pasti. Ya Nggak ada udah. akhirnya. Bukan perempuan gak ada itu. akhirnya. Kalau si cowok itu, maaf ya sayang, aku memang sibuk banget, lain kali aku gak gitu deh, aku janji. Kita pasti akan langsung mereda. Kita gak prat-prat. Teorinya gitu, Pak. Iya. Tapi pada kenyataan nanti merambak ke hal-hal lain Iya, yang lain. dulu-dulu. Yang dulu-dulu diomongin lagi. Lagu lama. Lagu Ya. lama tapi udah pakai CD Pak. Masih enak lagunya berarti. Coba Cipan perkenalkan diri dulu siapa Oh kamu? iya benar. Saya Cici Panda. Saya dari Tiap Tidur Inget Jarwo. Aduh. Disingkat apa tuh? Titi DJ. Oh. Saya memang lagi dalam program Pak. Lagi Program. coba dalam 12 hari pengen mimpi buruk. Oh. Kita pengen tahu secara psikologis itu dampaknya apa. Makanya ingatan terakhir harus yang diingat yang paling serem. Atau yang paling jijik. Yaitu paling Jarwo. Gitu. Oke, tadi tuh 4 udah ya? Ya pokoknya gitu, cewek itu biasa awalnya ngambek bohongan. Ya, kedua. Kemudian ada juga ngambek gak ngaku. Memang kita kerap kali sebagai perempuan kalau ditanya kamu ngambek ya, kita pasti jawab enggak. Tapi Anda perhatikan dong nada bicaranya. Kamu ngambek? Enggak. Iya. Kalau memang kita nggak ngambek, kita pasti enggak sayang aku nggak ngambek. Iya. Lu kenapa sih dari tadi gue ajak ngomong lu diem aja? Ah, Lu nggak respon kayak gue ngerayu, heran deh. Itu celananya udah basah. Ketumpahan minuman Pak. Itu ngambek nggak ngaku, tapi sebenarnya kita tuh mengakui kita ngambek itu dari gestur tubuh, betul? Dari nada-nada. Iya. Cipan, Apa kenapa enggak dari dulu kalian itu dari nenek moyang wanita tuh bilang, kamu lagi ngambek ya? Tinggal jawab aja, iya. Iya itu cukup. Kenapa harus dia selesai. bilangnya enggak? Kenapa harus? Karena laki-laki biasa kalau kita jawab iya, jadinya tuh langsung emosional, jadi marah. Kata gak semuanya. Cipan, kau tahu 3 hal paling banyak di dunia ini? Apa? Bintang di langit, Iya. pasir di pantai, dan alasanmu. Lu banyak alasan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memang yang paling sulit adalah ketika ngambek PMS. Ini Oh, saya akui itu karena ini memang hormon lah karena ya itu, hormonal paling sulit ditembus. Jadi tolonglah untuk laki-laki, bapak-bapak di luar sana kalau perempuannya lagi PMS dan dia ngambek, please diperpanjang kesabarannya. Betul. Karena ini cuma berlangsung beberapa hari kok. Iya. Habis itu udah semuanya beres. Asal
treatmentnya tepat. Jadi harus memahami itu, 3 itu ya. Iya, betul. Oke, kalau gitu saya mau tanya sama Alika. Kalau Alika gimana? Kenapa? Alika suka ngambek kan? Enggak. Wah, bohong. Orang Sunda Itu dari Pak, ya? kata-katanya juga enggak. Enggak. Gitu. Penyangkalan gitu langsung. Aku nggak suka Alika dari ngambek mana dulu sih. memperkenalkan diri? Oh, Iya. aku saya dari agak lugu ingin kawin aja. Wah, disingkat apa tuh? Alika. Oh iya, Alika. Kenapa wanita itu sering marah, Alika? Gimana ya, tapi nggak bisa kayak gitu juga sih. Maksudnya laki-laki Tuh. juga nggak bisa disalahin. Karena aku sebenarnya bukan cewek yang suka ngambek. Mau tanya dulu, Alika udah pacaran berapa kali? 2 2 kali ya? Iya. Selama itu hubungannya ngambeknya kamu sering nggak? Sering yang pertama sama yang kedua, sering mana? Aku jarang ngambek orangnya. Oh berarti cowok kamu yang sering ngambek. Iya kali ya, gitu Iya. ya. Mungkin sebenarnya siapa cowoknya ya? Kamu berarti salah satu wanita nggak yang suka jarang, Iya. nggak terlalu banyak Di bawah ngambek santai ya. aja. Jadi lebih tenang Iya, ya. santai Cool. aja. Kalau Ronald, kenapa sih cewek itu banyak ngambeknya? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya ini adalah pandai, karismatik, cerdas, imut, dan tampan. Wih, disingkat apa tuh? Pakar cinta. Wih. Semua percayakan kalau di dunia ini berpasangan, Iya. siang, malam. Malam. Meja, kursi. Kursi. Baju, celana. Cewek, ngambek. Cewek cowok Oh dong. cewek sama Cewek cowok mah dong. ngambek pasangannya. Jadi gini Kang ya. Untuk membuktikan kalau cewek suka marah, saya punya videonya. Boleh disaksikan nih. Pinjam HP dong. Saya lagi dipakai. Bilang aja selingkuh. Berselingkuh. Terus kenapa nggak boleh pinjam HP-nya? Kamu telat, aku maunya tadi nggak mau sekarang. Ya udah. Bilang aku boleh pinjamin HP-nya. Dikasih nggak mau. Jadi menurut buku judulnya Colère et Aimer, itu artinya ngambek dan cinta. Nah, jadi menurut buku itu ada 5 tipe marah perempuan. Tuh 5 tadi 3. Ada 5 Ci. Itu Cici dari pengalaman pribadi, kalau ini dari buku scientific. Oh. Yang pertama, ngambek tanpa alasan. Cewek sering kan ngambek tanpa alasan, ujuk-ujuk aja pengen marah. Enggak. Perempuan selalu Sebentar. punya alasan. Ya, Nah. karena kalau ngambek itu Kak, semua tuh harus hidup itu harus ada motivasi. Enggak, cewek mah nggak perlu. Tapi buku ini tidak hanya menjabarkan tipe-tipe marah aja. Tapi juga ngasih tahu cara menghadapinya. Kalau ada perempuan yang ngambek tanpa alasan, cara ngadepinnya gimana? Ajak dia makan. Sebetulnya kalau cewek marah tanpa alasan, pengen diajak makan, simple. Cobain sok. Pakai minum nggak? Ya pakai, marah lagi dong. Kali habis ngobrol. Malah Yang tambah kedua. marah, cegukan. Ya. Yang kedua, tipe marahnya itu adalah marah karena PMS. Betul yang tadi Cici bilang. Oh, tuh. Kalau ada pasangan kita marah karena PMS, gimana cara Cocokin. menghadapinya? Mengerti. Yang ketiga, ngambek sayang. Cara menghadapinya gimana? Bersyukur. Kepada Allah. Kalau pasangan kita marah tapi ngambeknya gara-gara sayang, bersyukur. Masih ada yang perhatian. Gitu. Berikutnya, ngambek beneran. Murka. Cara ngadepinnya gimana? Diemin aja, diemin dulu. Sampai tenang baru Ngobrol. ngomongin, komunikasi. Yang terakhir, ngambek tapi diem. Ini yang paling bahaya, karena gabungan dari ngambek tanpa alasan, ngambek PMS, dan ngambek beneran. Ngambek tapi diem adalah ngambek yang paling susah. Cara menghadapinya gimana? Gak ada. Jadi gimana tuh? Ketika saya googling cara menghadapi cewek yang ngambek tapi diem, di Google keluar error 404. Nggak Ada itu jawabannya. caranya ada. Nggak ada. Ada. Apa? Pura-pura mati kita. Itu menghadapi beruang. Intinya gini, Iya. marah, ya. Marah itu kan lambangnya warna merah. Cinta lambangnya juga warna merah. Merah. Marah dan cinta sama-sama dari hati. Makanya tipis sebetulnya antara Berdekatan marah antara benci sama dengan cinta itu cinta, sebetulnya sama. iya. Nah, ada quote yang bagus di buku Colère et Aimer itu adalah bunga ada fundung. Fundung. Ngambek. 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 Hah? Udah kedua tuh. Artinya kalau ada perempuan marah sama kita, jangan marah.
Malah kita harus bersyukur, kita harus berbahagia. Artinya dia cinta sama kita. Betul. Itu. Pak Rona, apa bedanya sama cemburu? Katanya cewek juga kalau cemburu berarti sayang sama kita. Oh iya sama. Cemburu. Selama masih melibatkan hati, masih melibatkan emosi, pasti ada cinta juga di situ. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini sudah terlihat ada perbedaan antara lelaki dengan perempuan, cara memahaminya juga ternyata berbeda. Ini saya mau tanya sekarang sama Poppy nih. Poppy ini kan agak-agak tomboy gitu. Kamu tuh suka tipe cowok seperti apa? Ya. Aku poninya rapi, suka olahraga, pintar akrobat, tangannya satu sambil makan bakpia. Aku Poppy Sofia. Oke, iya. Silakan Pop. Apa yang kamu suka dari cowok tuh cowok seperti apa sih? Ya, jadi aku tuh pribadi sebenarnya suka cowok yang perhatian ya. Oh perhatian. Yang perhatian, soalnya kalau nggak diperhatiin gitu, misalkan tiba-tiba dia nggak ada kabar, 3 hari puasa, 3 kali lebaran, kayak begitu-begitu nggak ada Itu mah Bang kabar. Toyib kali. Iya, saya kan juga jadi males kalau kayak gitu. Ya Mak. iyalah kalau misalnya keterlaluan, kalau terlalu lama. Batasan untuk menurut kamu cuek tuh berapa hari biasanya? Kalau sudah ada komitmen pacaran ya? Kalau udah pacaran cuek, menurut saya 1 hari lah Kang. 1 hari lah ya? Iya, kalau udah lebih dari 1 hari udah punya orang berarti itu. Ini berarti motivasinya bukan karena sayang, karena takut dipunyain oleh orang lain karena nggak ada kabar nih. Iya wajar. Karena? Ya karena kan kita pacaran, berarti kalau udah namanya pacaran berarti saling suka kan. Udah gitu Ya, udah. tapi aku kemarin kan nggak lebih dari 1 hari, maaf. kamu marah kemarin. Kamu kan udah aku tolak sebelum Oh nembak. Tuhan Yesus. Dia nggak cocok. Masa mau pacaran sama tukang tambal ban? Justru Poppy bilang dia butuh cowok yang perhatian. Iya. Cocoknya itu sama karkol Pak. Kok karkol? Perhatian, mobil base. Aduh Kak Komen bisa aja. Berarti kamu nggak suka dengan cowok yang cuek ya? Iya, soalnya kalau cuek-cuek lama-lama kita dicuekin kayaknya itu nggak asik banget gitu. Saya justru lebih suka yang perhatian. Terus, Perhatian. ya sampai-sampai, kamu pakai lipstiknya apa gitu. Oh, masa Kamu ditanya? maskaranya apa. Coba pinjem dong. Makanya Iya. barengan. Iya, nggak apa-apa kan. Iya. Dibanding kayak cowok cuek yang kayak ada di Viti nih, aku nggak mau. Panggil gue aja, panggil. Yes, dipanggil juga. Itu ternyata. Kalau ini nih saya mau memperkenalkan orang nih dulunya dia cowok yang sangat cuek. Sekarang ini dia menjadi cowok yang sangat sobek. Silakan. Jangan kayak roti sobek. Saya dari bapak-bapak unik, cuek, demen perjuangin perasaan. Wih, disingkat apa tuh? Bucek Dep. Cocok banget ya tadi cipannya Titi DJ soalnya. Saya ini termasuk 7 Keajaiban dunia. Bukan. Apaan lu mundur? Dia mau ngomong apa? 7 apa? Bapak tuh apa? Bapak kalau Saya ini adalah salah satu 7 pria cuek versi on the spot. Oh, tepuk tangan dulu. Ada 7 keunggulan dari cowok cuek Pak Denny. Yang pertama, cowok cuek itu tampil apa adanya. Oh. Tidak suka hanya artificial, yaitu Palsu. bertindak hanya sekedar membuat orang senang atau mendapat pujian Pak Denny. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Percaya diri cowok cuek itu Pak Denny. Ketiga. 4. 5. Pak. 6. 7. 8. Ya. 9. Habis. KO. Yang ketiga Pak Denny. Ya. Yang ketiga. Cowok cuek itu punya toleransi yang tinggi Pak Denny. Tidak suka mengekang. Apalagi mengokang pasangannya. Mengokang emosinya maksudnya Pak Denny. Yang 5, 7 terakhir nih. Cowok cuek itu cenderung pendiam. Dia tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak penting. Ada lagi bagaimana kita mengatasi cewek yang suka ngambek Pak Denny. Gimana caranya? Ini pernah saya alami. Istri saya kan seorang wanita juga Pak Denny. Ngambek.
bagaimana kita mau ke pesta pernikahan orang lain. Duduk berdua di belakang, supir. Mau ke undangan ini ya? Mau ke undangan, mau berangkat, diam aja. Jalan nih, supir di depan. Bapak Sama di belakang istrinya? berdua sama istri. Enggak, Iya. dia di belakang sendiri. Istrinya di depan. Loh, enggak. Emang istri saya supir apa? Supir di Supir depan. itu di depan, saya di belakang berdua. Nah, belakang. Berdua supir. Enggak, berdua istri saya. Pak Jarwo, udah mobilnya dijual aja biar nggak ribet nih. Yang merigit mereka ini kok. Ya. Lagian kok Bapak bicaranya nggak jelas. Nggak jelas apa? Lah ngapain bawa Saya supir? udah duduk berdua di belakang. Mulai. Supir saya di depan. Iya. Lah kalau supirnya ada kaitannya nggak ini sama cerita? Ya ada. Iya ada dong. Kan yang nyetir. Dia kan profesi sebagai supir. Yang ngantar saya ke kondangan Iya, siapa? tapi masalahnya kan bukan dalam konteks mau cerita ini kan? Itu supir saya. Kenapa ngurusin supir saya Anda? Hah? Meng mau kemana? Mau kemana? Ah udah begini nggak benar nih Pak nih. Yang nggak Bapak benar nggak cerita cerita Anda. Jalan nih, Bapak mau ke undangan. Iya Pak Denny. Iya. Saya tegur, lagi ngambek. Ma, kok diam aja sih dari tadi? Saya penasaran. Mama, kenapa sih kok diam aja kok dari tadi? Iya. Masih diam, nundukin palang gitu Pak Denny. Mama, Papa, akhirnya bicara juga. Bicara. Papa kok nggak tahu sih, nggak punya kepekaan terhadap seorang istri yang sudah berjalan begitu lama pernikahan kita. Iya. Papa kemarin kan saya minta sesuatu, ternyata Pak Denny baru tahu di situ saya. Kadang-kadang seorang pria itu suka lupa dengan janji yang pernah ucapkan kepada supir. Suka istri. Jadi seorang pria itu harus tahu apa keinginan dari pasangannya. Jadi nggak usah harus ngomong tapi udah harus tahu. Harus tahu. Berarti cewek kayak anak kecil dong Pak. Iya. Cewek nggak kayak anak kecil, biasa itu ngambek. Tadi Pak Jarwo udah bilang, lupa. Dia sudah pernah janji, kemudian lupa. Lupa, iya. Anak kecil kan gitu. Ingat terus. Loh, yang namanya janji kan emang harus ditepatin. Ya enggak juga, kecuali kita jam tangan harus ditepatin. Pak Jarwo, terus inti ceritanya tadi kondangan gimana? Ya kita nggak jadi ke Nggak kondangan. jadi ke undangan. Masuk ke mall. Oh ke mall. Beli tas yang Kresek. Yang dijanjikan tas kresek, itu. saya mau anak kucing apa. Jadi intinya bahwa seorang pria untuk mengatasi cewek ngambek itu adalah kepekaan yang tinggi. Kalau seorang wanita sedang menangis, langsung kasih tisu. Tisu. Nanti giliran Cak Lontong setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Cak Lontong. Nih, cowok itu tipe-tipenya seperti apa sih? Katanya ada yang cuek-cuek, itu seperti apa kok? Banyak juga perempuan yang suka sama cowok-cowok cuek. Ini Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Silakan. Saya dari pikirannya norak banyak survei tapi ngangenin. Wow, disingkat apa tuh? Vino Bastian. Kalau Poppy menyebutkan dia tidak suka dicuekin oleh cowok. Itu benar yang mau kita bahas. Tapi yang disebutkan Pak Jarwo tentang itu? karakter supirnya atau penampilan cowok. Cuek itu percaya diri bahwa cuek Ya. seperti itu beda lagi itu sebenarnya. Dengan yang dimasukkan Poppy bahwa dia dicuekin oleh cowoknya. Jadi beda, cuek dalam di sini tidak memberi perhatian. Iya. Nah kalau dalam Pak Jarwo tadi cuek karakter. Laki-laki Dibentuk. cuek itu biasanya percaya diri, biasanya apapun tadi itu ya. Itu beda, hal yang berbeda. Jadi tidak bisa dipertemukan. Tapi yang perlu diketahui, cuek dalam korelasi yang kita bicarakan ini, kalau cowok itu sayang, dia pasti nggak cuek sama Anda. Iya. Tapi kalau dia cuek, pasti nggak sayang. Ingat itu. Saya laki kok. Setuju. Jadi ke laki-laki jangan sok cuek. Karena itu menunjukkan bahwa Anda tidak punya perhatian dan keseriusan dalam hal hubungan dengan perempuan. Karena yang kalau saya ya berkaitan dengan janji tadi, memang wanita itu paling nggak suka laki-laki yang pintar mengarang alasan. Karena wanita itu lebih suka atau lebih menghargai laki-laki yang berkata lewat perbuatan. Iya.
Jadi bukan hanya alasan. Betul. Tapi harus dengan perbuatan. Tapi kadang-kadang ada juga wanita yang suka dengan kata-kata yang ya berlebihan lah, mau Itu bukan dirayu suka lah. Pak, itu bukan suka. Dia lebih senang mendengarkan itu daripada kata-kata yang jelek. Tapi kalau Anda tidak mengatakan yang berlebihan, Anda berbuat, dia jauh lebih senang pasti. Ya itu harusnya kan perbuatan. Iya makanya. Iya. Makanya saya ini mohon maaf, Ya. saya jarang sekali mengumbar kata-kata. Saya lebih ke perbuatan. Biasanya saya kalau marah, kesel, saya nggak pernah bentak-bentak. Bagus. Paling saya banting-banting apa gitu. Tapi kan itu barang-barang saya sendiri. Ya, nggak Banting nggak mungkin ada dong, hubungannya. No, handphone saya banting. Kalau habis, nah baru dia saya banting. Alika ngerti? Iya lumayan lah. Alika kalau mau siram bensin boleh. Di ngerti-ngertiin aja. Ngerti, ya. Dia smart, saya tahu. Terus berkaitan dengan wanita yang katanya suka belanja ya. Saya survei 100 cewek. Kenapa suka belanja? 30 menjawab karena keperluan. 60 menjawab karena keinginan. Karena mau, iya keinginan. Yang 10 menjawab karena kesempatan. Yang 30 itulah yang paling baik karena dia belanja karena memang perlu. Iya perlu. Yang 60 ini kurang baik. Karena apa? Dia belanja karena ingin. Ingin itu belum tentu perlu. Iya. Harusnya bisa ditahan. Nah yang 10 ini yang lebih nggak baik. Yaitu karena ada kesempatan, mumpung ada yang belanjain. Ya sama Terus saya aja. tanya 100 cowok, kenapa suka, pengennya juga cewek yang seperti apa sih? Ini terakhir saya tanya 100 cowok, 55 suka cewek yang dewasa. 30 suka cewek yang lembut. 15 ini yang mengejutkan, suka cewek yang suka cowok. Hah, suka cewek yang suka cowok? Ya iyalah normal berarti. Iya hanya 15 ternyata yang normal. Yang lain sukanya yang dewasa, suka lembut. Tapi mereka nggak mematalkan cewek itu ternyata suka cewek. Yang 15 Ya ini maksudnya dia tetap suka cowok. Ya gimana sih nih? Jadi pusing nih yang kepala survei babi. saya kok yang bingung bapak sih. Iya, Lain kali itu. bapak yang survei deh. Biar saya yang bingung. Ini pasti istrinya sering ngambek nih, kelihatan nih. Iya. Ini nggak pernah tahu. Pasangan saya itu nggak pernah ngambek sama saya. Masa? Nggak pernah. Saya tuh tahu persis karakternya. Begitu satu kata terdengar dia marah atau apa, dia nggak pernah ngambek. Oh langsung saya matiin. Ya berarti lu nggak pernah dengar dia ngambek, itu namanya. Itu cowok tidak pengertian. Nih cowok pengertian. Nih. Lihat. BTL Pak. BTL. Apalah itu? Batak tembak langsung lah. Langsung dari sana. Sebelumnya Pak, saya mau memperkenalkan dulu ini Oh Pak. iya, siapa ini? Saya ini sekarang lagi masuk ke dalam sebuah institusi yang lagi hits sekali. Iya itu. Di kalangan keluarga. Namanya ini Gombalan Maut. Gerombolan laki-laki dandan bermata imut. Oh disingkat apa tuh? Gombalan Maut. Gombalan Maut. Oh. Jadi gini, saya mau membahas mengenai anggapan dari saudari Cipan mengenai lelaki atau cowok yang nggak peka. Gini Pak ya, kalau aku itu pacaran ya udahlah, nggak usah pakai mempersalahkan peka atau enggak. Ya udahlah, kalau udah pacaran, udah sayang, udah cinta, ya udahlah dimaklumi saja pasangannya dengan segala kekurangannya. Mencintai kelebihan dan kekurangannya. Betul sekali. Kalau piano semua nadanya dari ujung sampai ujung do pun jadi nggak enak itu piano kan Pak? Iya. Bunyinya sama suami. Iya. Dipencet apapun. Dia indah karena dia berbeda itu piano Pak, sebelah dengan sebelah kan Pak? Untuk masalah laki-laki nggak peka ini Pak ya. Kadang kalau perempuan itu yang sering terjadi kasusnya adalah dia tiba-tiba curhat kalau nggak update status di media sosial. Iya. Kita kan sebagai orang terdekat pasangannya, ini kenapa ini kok tiba-tiba begini? Iya. Padahal sebelumnya tidak ada menunjukkan gejala-gejala apapun ya kan? Iya. Kamu kenapa itu kok nulis begitu? Apa-apa, biarin. Emang ada masalah? Enggak. Terus ngapain nulis gitu? Ya udah nggak apa-apa, terserah aku dong. Nah, perempuan itu. Padahal kita sudah baik, lebih dari satu pertanyaan itu Iya. adalah bukti nyata niat kita untuk tahu ada apa gitu Pak. Lebih dari satu pertanyaan, kalau Iya. cuma satu itu hanya formalitas saja kan? Betul. Kenapa? Gak apa-apa. Udah ya kita diamin, nah itu formalitas ya kan? Biasanya perempuan kalau sampai membawa perasaannya ke ranah publik itu berarti sebelumnya sudah ada sinyal-sinyal yang diberikan tapi cowoknya lemot gak bisa nangkep. Kau pikir aku ini limbat Demian, ha? Ngerti kode-kode sinyal-sinyal? Gonggong yang jelas.
Biasa laki-laki kalau digonggongin yang ada menggonggong lebih keras lagi. Perempuan itu tidak mungkin curhat di sosial media kalau sebelumnya itu laki-laki sudah menangkap sinyal-sinyalnya. Harusnya, ya itu kawan-kawanmu semua itu. begitu kamu baca statusnya, yang harus kamu lakukan adalah langsung introspeksi diri. Kira-kira ini kejadian yang mana? Nah begitu saya introspeksi diri, langsung perempuan ini nyaut Pak biasanya Pak. Ya. Kamu kenapa kok tiba-tiba gini? Ya kan itu yang ada GR bukan ke kamu kok itu. Itu teman aku yang kayak gitu. Biasa kan perempuan kan Pak, banyak senyum-senyum menghindar. palsu kan. Halo kemana aja? Dalam hati. Belum lagi kalau misalkan pacarku, kenapa sih nggak ngabarin? Ya perempuan ini udah dibilang, aku mau pergi ke sini, ada ini. Oke, sekian laporan dari kami, terima kasih kan gitu. Begitu, Tapi minta, kamu lagi di mana, lagi ngapain? Kan udah aku kasih tahu tadi. Iya betul, ya kan? itu yang bikin kesel kadang-kadang. Lama-lama nanti kan aku juga, sayang aku lagi tarik napas, aku sekarang lagi keluarin napas. Iya. Sekalian aja kayak begitu. Betul. Masih laporan terus emang kami reporter. Kayaknya tuh harus terperinci gitu. Iya. Nih kalau saya mau tanya sama Alika, punya tips nggak untuk ngadepin cowok-cowok yang nggak peka? Ya. Kalau menurut aku sih mungkin sebagai perempuan ya, kita mesti ngasih tau lah pelan-pelan. Kita sebenarnya maunya kayak gimana. Jangan pakai emosi. Kalau kita ngambek-ngambek duluan sebenarnya. Jadi ngomongnya inilah pelan-pelan ya sama dia. Iya kasih tahu aja, jangan minta dibaca. Orang ya bukan kayak gitu. Maksudnya kasih tahu pelan-pelan gitu. Iya pelan-pelan kan. Jangan pakai emosi lah. Jangan berharap dia bisa baca pikiran Kalau kita. itu jangan kenceng-kenceng Pak. Oh jangan kencang-kencang. Ini kan pelan-pelan juga sama Mek. Kan bukan jangan lambat-lambat. Nah Oh itu gitu. maksudnya. Iya, jangan Bapak pelan-pelan. keong sih. Terus abis itu kita mesti kasih tahu dulu lah dari awal. Kita tuh sebenarnya sukanya apa, nggak sukanya apa. Jadi dia udah tahu ke depannya bakal gimana. Jadi berbicara dengan mereka tuh, kamu sukanya apa, nggak Iya, jadi sukanya kita apa? tuker-tukeran lah. Oh gitu, tukeran informasi. Iya gitu. Terus yang terakhir kita mesti pernah berantem sih. Tuh Maksudnya kan harus pernah- penting tuh berantem itu tuh penting. Jadi kita tahu nih apa yang salah. Jadi biar nggak diulangin lagi ke depannya tuh gimana gitu untuk menghadapinya. Tuh Cipan dengar. Dengar Berantem nggak itu berantem penting. itu penting. Kau dengar itu. Jangan berantem adem-adem sama aja suami nanti saya. bosen. Iya. Berantem saya bacok dia. Lu preman ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Ronald nih mengenai baik pria maupun wanita atau ketika berpacaran itu suka banyak menuntut. Iya. Atau memberikan peraturan-peraturan tertentu. Betul ya. Otoriter lah misalnya. Ya. Karena memang semua orang punya tuntutan terhadap pasangannya sesuai dengan figur ideal yang didambakannya. Diinginkan. Berarti Betul. dia pengen membentuk seseorang dong. Betul. Tapi ingat, tidak semua tuntutan dapat dipenuhi. Iya. Dan seseorang tidak selalu bisa dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut. Ingat Kang, ada dua hal yang mirip tapi beda. Ya, bisa dan mau. Bisa mungkin saja bisa, mau belum tentu. Iya. Soal pemenuhan si tuntutan tadi. Ya, gitu. Oke. Akhirnya kalau ada tuntutan tidak terpenuhi akan berujung ke ketidakpuasan. Iya. Nah, di buku yang tadi saya baca, jadi ada 3 hal yang paling banyak diminta oleh perempuan kepada pasangannya. Perempuan itu selalu minta lakinya mengabari dia di mana, ya sama itu tadi. siapa, sedang ngapain. Tidak Tadi malam percaya berbuat SMS, WhatsApp, telepon, nggak percaya. Coba kirimin foto, nggak percaya periskop. Iya. Aku lagi di kampus, coba periskopin. Saking nggak percayanya. Jadi harus lapor dimanapun. Tong hilaf. Mana kabogol lain RT. Apa tuh artinya? Kamu itu pacar bukan RT. 1x24 jam harus lapor. Baru aja pacar minta laporan terus. Yang kedua, si perempuan tuh pengen laki-laki itu selalu ada di dekat dia. Iya. Kapanpun dimanapun ngikut mengintili. Ya. Emut. Ingat. Emut. Lekung lain obat kilek. Laki-laki bukan deodoran yang harus ada di setiap ketiak perempuan. Setiap saat. Laki-laki juga punya agenda, betul? Betul. Ada perempuan yang menuntut 24 jam harus ada di ketek dia gitu loh. Itu yang kedua. Iya.
Yang ketiga. Yang ketiganya apa nih? Perempuan itu selalu pengen dimengerti. Padahal yang bisa mengerti perempuan hanya ada band. Oh lagu tuh Pak. Lagu tuh. Itu. Ya, silakan kudu ngerti. Abensi. Susah gitu loh. Si lelaki itu harus mengerti di wanita dalam segala kondisi. Terakhir dari saya. Lebih baik punya pasangan yang demanding daripada punya pasangan yang pretending. Lebih baik punya pasangan yang suka menuntut daripada punya pasangan yang suka berpura-pura. Pura-pura, iya. Tapi daripada saling menuntut, lebih baik saling menuntun. Itu yang paling bagus. Jadi sama-sama belajar ya. Tuh. Kalau Poppy adalah salah satu pasangan yang suka menuntut atau banyak dituntut oleh si pasangan? Yang sekarang sih lebih apa ya, lebih seimbang gitulah Kang. Dia juga tidak terlalu menuntut yang, oh Poppy kenapa kok kamu gayanya laki-laki banget, nanti saya sama kamu macoan kamu gitu, Iya, ada preman kamu yang maju atau apa gitu kan. Saya sih jadi lebih gimana ya, dia lebih mengerti saya dengan penampilan saya. Apa? Dengan Jadi gaya terserah saya. kamu mau seperti apa tetapi dia merasa nyaman gitu? Iya, tapi untuk hal-hal tertentu misalkan pop, tapi misalkan kalau ke acara yang resmi Ya. atau acara keluarga, boleh dong menyesuaikan sedikit kayak gitu. Pakai training kayak gitu ya? Ya gitulah, terus pakai headband gitu. Ya maksudnya apa ya, penyampaiannya enak. Kalau yang sama sebelumnya tuh nggak enak banget Kang. Iya, jadi curhat gitu. Jadi gini, apa-apa misalkan, Pop, lu nggak boleh pakai celana terus dong, pakai rok dong, dia bilang gitu kan. Kenapa emang? Iya jadi kayak lelaki gitu, cek si etamah gitu Kalau ya. karena kamu pakai celana panjang Iya, terus. pakai boots, pakai pokoknya yang kayak atribut cowok. Jadi gitu kamu kan. begitu pacaran dengan dia, kamu merasa bukan diri kamu ya? Iya, karena dia banyak menuntut. Akhirnya saya tuntut aja dia. Saya bilang gini, ya udahlah kalau kayak gitu ajak saya makan. Hah, makan? Kenapa makan? Iya, kamu banyak nuntut ke saya. Saya mau minta diajakin makan malam. Makan malam apa? Saya mau sop nuntut, saya bilang gitu. Sop buntut kali. Sop buntut. Lumayan lah ya. Calon tong, kalau misalnya mengenai wanita atau lelaki yang suka menuntut. Jadi memang ada fase-fase yang dominan itu bisa berbalik. Oh, bergantian. Saat pacaran itu biasanya yang banyak menuntut pasti laki-laki malah. Banyak yang ngomong, banyak yang melarang ini, melarang itu biasanya laki-laki. Oh, ada saat waktu. pacaran, yang Berarti banyak ada bicara laki-laki. Fase ya? Iya, fase itu. Tapi ketika sudah menikah, fasenya itu agak berubah. Berubah, jadi yang banyak menuntut perempuan. Makanya yang laki kerja pulang telat dikit, wah banyak bicara sudah. Telat kasih belanja dikit, wah banyak bicara. Nah, sudah punya anak 3, 4, 5, fasenya laki-lakinya banyak bicara, perempuan banyak bicara, ya tetangga yang mendengarkan akhirnya. Jadi fase itu berubah seiring dengan tahapan-tahapan kehidupan. Tapi secara umum, kalau laki-laki milih pacar itu jangan yang customer service. Ini karakternya ya. Customer service Anda bisa bayangkan. Iya. Mau ngapel, mau ketemu, baru duduk udah ditanya macam-macam. Itu tipe customer service tuh. Begitu tanya panjang lebar lama, urusan selesai. Baru kita melangkah 3 langkah. Dia dengan entengnya berdiri langsung antrian berikutnya. Apa nggak kesel sebagai cowok? Iya benar. Iya kan? Iya. Jangan cari yang tipe customer service. Iya itu. Ini nggak setia, gampang sekali move on. Justru kadang-kadang ketika nggak ada masalah pun dia move on. Iya. Ini kan saking gampangnya. Kalau dalam kaitan banyak menuntut, itu sebenarnya selama itu wajar nggak masalah. Selama itu baik nggak masalah. Tapi memang porsinya harus pas. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di dalam mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman kita dari STI Kusuma Negara Jakarta Timur. Cak, jadi gimana tuh tadi pada akhirnya tuh? Jadi pada akhirnya menuntut gini, itu. Jangan hanya dibebankan pada laki-laki atau wanitanya, tapi harus seimbang. Iya. Yang disebut Poppy balance tadi. Jadi jangan pernah memperlakukan pasangan seperti tahanan kota. Maksudnya gimana? Melarang ke sana ke sini Iya. sampai seperti itu, kesannya jadi kayak tahanan kota. Iya. Jangan pernah lakukan itu. Yang kedua, jangan menuntut. Nah ini bagi yang pacaran ya. Bagi terutama wanita, jangan pernah menuntut nafkah sebelum menikah. Ya iyalah, masa nuntut nafkah sebelum menikah? Banyak Gimana? hubungan sekarang yang harus tercukupi kebutuhannya selama pacaran itu ada. Terus jangan sok jadi detektif.
berkomunikasilah yang baik. Jangan kalau ada masalah Anda sok jadi detektif, pengen tahu, cari tahu dengan cara apapun, nggak perlu. Kalau memang Anda percaya, komunikasikan dengan baik. Iya. Pasti akan selesai masalahnya. Dan yang terakhir, jangan melarang pasangan kalau pasangan mau memuji orang lain. Karena pasangan saya itu gitu. Gimana sih? Saya nggak pernah melarang dia memuji orang lain. Karena tetangga itu kalau mau berangkat kerja mereka kan suaminya selalu cium istrinya. Wah istri saya, wah itu suaminya setia. Saya nggak melarang dia memuji orang lain. Iya. Tapi dia mulai menuntut nih. Mulai menuntut. Kamu bisa nggak kayak dia? Nah ini yang menurut saya nggak perlu. Kenapa? Silakan kamu memuji sesuatu yang baik, tapi jangan menuntut. Akhirnya saya jawab, ya kenapa nggak bisa? Tapi masalahnya istri dia mau nggak saya gituin? Maksudnya kamu sama istri kamu, bukannya sama istri tetangga. Gitu ya? Itu kurang komunikasi berarti. Nah itulah pentingnya. Makanya intinya Pak, tidak ada yang abadi di dunia ini. Iya. Ya. Dengan beriringnya waktu, termasuk cinta. Ini kan kaitannya dengan cinta. Cinta kan abadi. Saya katakan, ini saya ingatkan ya, saya ingatkan kalau Anda mengatakan cinta abadi, catat betul baik-baik. Iya, apa tuh? Cinta itu bisa membuat waktu berlalu. Tetapi ingat, waktu juga bisa membuat cinta itu berlalu. Jadi kita harus tepat. Kita harus menghargai waktu seperti kalau kita ingin menghargai cinta. Oke. Pak, kalau menurut saya nggak usah dibahas-bahas, jalanin aja Pak. Ya, memang harus kayak gitu dinamikanya seperti betul. Itu. Ada ngambek, ada berantem, ada ini. Yang penting nggak cerai gitu aja Pak. Ya proses pembelajaran itu iya, namanya. Pak. Sesuai lagunya tadi itu Pak yang dinyanyiin tuh. Yang mana? Cintailah aku. Apa ada apanya? Apa adanya? Iya maksudnya ada apa adanya, jangan ada apanya. Iya. Itu, udah tutup deh Jarwo nggak usah. Boris dulu nih tipsnya apa? Oh, seringkali Pak pertengkaran itu terjadi karena komunikasi yang kurang oke. Yang satu pinginnya kerupuk, yang satu ngasihnya tempe. Iya. Jadi sering bertengkar gara-gara. Makanya oleh karena itu komunikasinya itu jangan satu arah Pak. Harus ya two way dong kalau komunikasi. Iya, jangan ujungnya tanda seru. Berbentuk perintah atau suruhan. Bolehlah sekali-sekali tanda tanya. Ataupun titik gitu. Jadi enak mungkin. Tapi kadang Pak aku juga dari laki-laki ini kadang Pak ya kadang-kadang. Di laki-laki ini mewakili laki-laki yang ada di belahan dunia manapun ini ya. Mereka pasti pernah merasakan ini. Kadang terlalu jujur juga salah. Iya. Oh isi. Betul tapi memang. Iya. Nah, itu bukan hanya laki-laki, semua orang juga kejujuran itu sebenarnya tidak semua kejujuran harus dibicarakan. Jadi Pak kita kalau laki-laki berbohong ya nggak apa-apa lah Pak ya. Demi kebaikan. Ya itu namanya white lies itu. No. Kenapa? Bapak minta tips sama orang yang dia sendiri tidak bisa mempertahankan hubungan cintanya. Loh, lu udah putus emang? Alah, ini lagi tips. Putus Boris? Boris lu putus? Kemarin putus? Ini Pak tips Pak. Bapak putus kan sama yang Manado itu? Gila. Pak Neni, orang di rumah saya diteleponin mulu. Oh iya? Lu gak usah kasih tips-tips aja lu, gimana? Kan di awal udah aku bilang kayak gitu, tapi Bapak maksa. Ya tapi kan gua gak tahu lu udah putus. Ya udah coba Pak yang bisa dipercaya nih. Nah ini, coba ini. Biar induk semang dari segala induk Pak. Silakan Pak Jarwo mungkin punya quote-quote tersendiri. Jarwo quotes. Pekerjaan utama dalam cinta itu adalah saling mendengar dan saling memahami. Jangan mencari pasangan yang sempurna, tapi jadilah pasangan yang sempurna. Kan nggak ada yang sempurna Pak. Ada, sempurna itu hanya milik Andre and the Backbone. Itu hanya Ya lagu. sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Iya, betul. Jadilah yang melengkapi untuk Anda bersama dengan pasangan itu adalah merupakan pasangan yang sempurna. Jadi bukan hanya satu orang atau yang lainnya, bukan pribadi-pribadi, tetapi pasangan inilah yang jadi sempurna. Oke, saya juga akan mengutip, ini saya ambil dari sebuah buku yang ini dalam
buku Tata Kota Bandung. Seorang RW di Cikuda Patehkolot di Gang Warta Bandung mengatakan seperti ini dia. Cinta adalah sebuah rasa yang diberikan yang maha kuasa untuk kita lebih mengenal siapa kita sebenarnya. Jadi kalau mau mengenal diri kita, kenalilah dulu cinta itu sendiri. Waktunya Kang Maman, silakan. Dalam cinta, jangan bising untuk hal-hal tidak penting yang membuang-buang energi dengan percuma. Cinta bukan kata benda, bukan kata kerja, tapi cinta kata hati. Dan kata hati itu tumbuh subur dalam keikhlasan dan keheningan, seperti bintang di langit yang bersinar dalam diam, seperti pasir di pantai yang berbisik dalam damai, bukan dalam kebisingan setumpuk alasan. Jika kebisingan dilawan dengan kebisingan, ngambek dihadapi dengan ngambek, akan timbul gaduh dan bisa berakhir dengan aduh, penyesalan yang tak berujung. Karenanya meski kadang ada bara dalam cinta, tetaplah berjalan dan berpegangan tangan dengan lembut. Jangan kasar, jangan menghentak, dan juga jangan keras dalam gaduh. Karena cinta mengajak untuk seiring, bukan untuk saling giring. Saling tuntun bukan saling tuntut. Saling puji bukan saling uji. Dalam kebersamaan yang diwarnai perbedaan, ubahlah kosakata jatuh cinta menjadi tumbuh cinta. Masa sudah cinta terus jatuh karena perbedaan semata? Bukankah kalian bersama karena dua beda menjadi satu? Jika sudah cinta, sekali lagi bertekad untuk jangan jatuh, tapi tumbuhkanlah bagai benih yang kemudian tumbuh menjadi tunas dan berbuah karena dirawat oleh cinta. Dan jika kamu pikir cinta dapat patah, dapat pergi dan menghilang, camkan satu hal. Lalu bagaimana engkau memahami cinta Allah yang meskipun kamu sering meninggalkannya, namun ia tak pernah berhenti mencintaimu? Cinta itu abadi, hati itu suci, nafsu yang membuat kita mudah berpaling. Dan terakhir, kalau pasanganmu ngambek, bukan berarti kamu tak bisa comeback. Seperti tadi yang dinyatakan oleh Opet dalam liriknya, peluk erat, tenangkan badai, jangan mudah berpaling. Cinta itu abadi, jika pertengkaran kau hadapi dengan tegar, saling memahami getar hati, dan tak mudah pindah berpaling ke lain hati. Iya, terima kasih Kang Maman.